Salam, Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam program doa malam Jemaat Tebes Kobelete. Semoga Bapak, Mama, dan saudara-saudari sekalian, sahabat program doa malam Jemaat Tebes Kobelete dalam keadaan sehat dan sukacita. Mengawali program doa malam pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang mengizinkan kami untuk kembali ada dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur karena perkenanan dan cinta Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Karena itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya program doa malam saat ini kiranya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami
untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sebagai pendengar bahkan pembicara yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya dimanapun kami berada, terang firman-Mu yang menuntun langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amos pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 menjadi bagian firman Tuhan yang mendasari khotbah dalam program doa malam saat ini, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Rasa tentram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, yang seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, yang berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca serta mendengarkan firman Allah, tetapi juga memelihara dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat program doa malam Jemaat TBS Kubelete yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyamanan atau rasa aman adalah kondisi di mana kita merasa enak, tenang, damai, tidak ada beban pikiran. Bahkan rasa yang timbul ketika kita diterima apa adanya, serta senang dengan situasi dan kondisi yang ada. Keadaan yang segala sesuatunya telah tercapai dan kondisi telah stabil. Ya, bahkan kenyamanan dan rasa nyaman itu menjadi impian banyak orang. Lagu yang pernah viral dan bahkan sampai sekarang masih didengarkan oleh kaum muda-mudi, antara nyaman dan cinta. Dua rasa yang dibedakan
padahal sebenarnya tidak terpisahkan. Karena saat merasa nyaman, lebih mudah untuk mencinta. Nyaman mungkin menyenangkan dan menenangkan, tetapi selalu berada dalam zona nyaman sebenarnya tidak aman. Sobat-sobat program doa malam Jemaat Tebes Kobulete, dari firman Tuhan saat ini, Amos kembali mengingatkan kita tentang bahaya dari rasa nyaman, atau bahaya kenyamanan. Hidup nyaman itu bukan dosa, tetapi ada bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kitab Amos sebagian besar berisi tentang berita penghancuran Israel yang penuh dengan kemarahan dan juga kehancuran. Mengapa? Karena orang Israel terlena dengan kenyamanan yang sedang mereka rasakan. Ini tersurat dalam ayat yang pertama. Aman di Sion, tentram di gunung Samaria, dan orang-orang terkemuka yang kepada kaum Israel biasa mereka datang. Apakah perasaan aman dan tentram itu dosa? Sekali lagi, tidak. Jika demikian, apa maksud nubuat dari Nabi Amos ini? Sion merupakan pusat peribadahan umat Israel di selatan. Di sana mereka merasa aman karena semua kegiatan ibadah, ritual, dan perayaan hari-hari raya terpusat di Sion. Tempat di mana mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Banyak orang yang terlibat dalam ibadah dan perayaan. Semua berkumpul di sana. Semua bersuka cita di sana. Mereka berpikir semua yang mereka lakukan di Sion itu sudah cukup dan berkenan di hadapan Tuhan. Sobat-sobat sekalian, seringkali kita juga berpikir demikian, bahwa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak pernah absen memenuhi bangku-bangku gereja di hari Minggu, atau memberi banyak persembahan, bahkan sudah terlibat dalam banyak pelayanan. Kita pun berpikir bahwa akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan ini sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah cukup, bahkan juga sudah berkenan di hadapan Tuhan. Namun bagi Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan rohani yang kita lakukan apabila tidak disertai dengan ketaatan kita di dalam melakukan kehendak-Nya. Demikian juga dengan keadaan orang Israel di Sion. Sebenarnya Tuhan tidak tertarik dengan ibadah dan persembahan umat Israel karena ibadah mereka tidak lebih dari sekedar ritual. Sebuah ibadah liturgis, sebuah kebiasaan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ibadah dan persembahan tanpa disertai dengan pertobatan hidup tidak ada gunanya. Sion yang disebut sebagai kota suci, namun orang yang hidup di sana tidak menunjukkan kesucian hidup. Mereka menciptakan keamanan di Sion dengan melaksanakan ritual kepada Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya terbatas di dalam tempat ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, maksud tentram di Samaria yang dinyatakan oleh Nabi Amos dalam pembacaan kita. Kalau di Sion sebagai tempat peribadahan orang-orang Israel, di Samaria merupakan ibu kota kerajaan Israel Utara. Secara geografis, kota Samaria berada di tempat yang cukup tinggi dan juga dibentengi oleh tembok yang tinggi, tebal, dan kuat. Dengan kata lain, mereka memiliki keamanan dan kekuatan militer yang sangat kokoh. Secara politik, Israel Utara lebih kuat dan lebih aman daripada Israel Selatan, di mana kota Sion ada. Karena itulah mereka merasa aman dan tentram. Mereka tidak memerlukan sumber ketentraman yang lain untuk menjaga pertahanan dan keutuhan politik. Yang ketiga yang dimaksudkan dengan Nabi Amos tentang orang-orang terkemuka, orang-orang yang dicari oleh kaum Israel, mereka adalah orang-orang yang kelihatan taat pada Taurat, mereka orang-orang yang kelihatan rajin beribadah dan mengikuti perayaan-perayaan di dalam bait Allah, tetapi segala ibadah mereka adalah kesia-siaan di hadapan Tuhan, karena mereka memiliki motivasi yang tidak benar. Segala sesuatu yang mereka laksanakan supaya dipuji dan dihormati oleh manusia, padahal mereka sendiri tidak hidup di dalam ketaatan. Mereka penuh dengan berkat, mereka penuh dengan ketenangan dan ketentraman,
tetapi juga penuh dengan dosa dan kepalsuan. Ada keamanan kerajaan Israel Utara dan Selatan yang ditunjukkan ketika mereka mencapai kesuksesan dengan menaklukkan bangsa lain serta memperluas wilayah kekuasaan mereka dalam ayat 2 dan ke-13 bacaan kita. Bahkan mereka juga mencapai kemakmuran yang digambarkan dengan materi yang berlimpah yang disertai dengan pesta pora pada ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua keamanan, ketentraman, kejayaan, kesuksesan, kemakmuran yang mereka rasakan menjadi zona nyaman bagi mereka, dan mereka berpikir bahwa tidak perlu lagi untuk mereka berubah atau terbuka ke arah yang seharusnya dan sebenarnya. Ini menjadi tanda bahwa kenyamanan menjadi musuh yang tidak terlihat, karena membuat kita buta dan tuli terhadap kebenaran Allah. Dosa masuk ketika seseorang ada di dalam kenyamanan dunia. Karena itu Amos berkata, celakalah, ada ketentraman yang palsu dan semu. Amos menyatakan penghukuman Allah dan penghancuran Israel. Memang mereka hidup dengan nyaman, ibadah mereka berjalan dengan baik, kota mereka berlapis dengan tembok yang kuat dan seterusnya. Tetapi Allah hendak memporak-porandakan mereka. Allah hendak merusak keamanan mereka. Allah hendak membongkar ketentraman mereka. Allah membongkar kenyamanan mereka bukan karena Dia tidak suka umatnya berbahagia, namun Dia ingin supaya umatnya menemukan kebahagiaan yang sebenarnya di dalam Dia. Allah ingin umatnya kembali dan bersandar hanya kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, terkadang kita berpikir kekuatan atau kekayaan, materi yang kita miliki itu membuat kita bahagia. Tetapi Bapa di surga tahu bukan itu yang membuat kita berbahagia dan bersuka cita. Karena kenyamanan dunia ini palsu, kebahagiaan selama ini palsu. Terkadang kita berpikir sesuatu yang kita miliki, yang kita pegang, yang kita genggam saat ini yang membuat kita bahagia. Tetapi Bapa di surga tahu bukan itu yang membuat kita bahagia. Terkadang kita memegang terlalu erat. Kita berpikir itu kuat untuk dijadikan sandaran. Tetapi Bapa tahu kita bisa jatuh dan hancur berkeping-keping jika kita bersandar kepadanya. Karena itu Tuhan membongkar, Tuhan memporak-porandakan, Tuhan menghancurkan kenyamanan dunia supaya kita sadar dan kita kembali kepada Allah sumber segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan rasa nyaman. Air yang tenang justru berbahaya, karena hewan pemangsa, sebut saja buaya, lebih senang tinggal di air tenang. Dia akan berenang dengan tenang dan diam dan menerkam apa saja yang ada di dekatnya. Atau sungai Are di Swiss yang kelihatannya tenang, tapi ternyata punya arus dalam yang deras yang menyebabkan banyak korban jiwa. Di jalan aspal yang mulus, yang rata, justru rawan kecelakaan. Ada bahaya dalam kenyamanan, karena itu berhati-hatilah. Rasa nyaman membatasi pertumbuhan rohani, bahkan membawa kemunduran rohani. Kecenderungan kita sebagai manusia, ketika sedang bermasalah atau punya banyak pergumulan, kita berbeban berat, hati kita terus bergerak untuk mencari Tuhan. Kita datang kepadanya dalam doa, dalam ibadah, dalam penyembahan, dan seterusnya. Tetapi setelah semuanya teratasi dan hidup sudah sukses, hidup serba enak, kita kembali ada dalam keadaan yang aman, yang nyaman, kita lupa kepada Tuhan yang memberkati. Ketika hidup nyaman, seringkali kita jauh dari Tuhan. Bahkan ketika hidup kita dipenuhi dengan berbagai berkat yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan kenyamanan membatasi pertumbuhan rohani dan membawa kemunduran rohani. Jika demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita taat kepadanya. Jangan takut keluar dari kenyamanan.
Keluar dari zona nyaman memang menegangkan dan tidak menyenangkan. Tapi justru di situ iman kita bertumbuh dan bertambah. Abraham menjadi bapa segala orang beriman karena ia taat. Ia keluar dari zona nyamannya. Ia pergi meninggalkan negeri yang menjadi tempat kelahirannya ke negeri yang tidak diketahui olehnya. Nehemia keluar dari zona nyamannya ketika ia taat kepada perintah Tuhan, meninggalkan Babel yang penuh dengan ketentraman, bahkan juga jaminan hidup yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kita, mari kita juga taat kepada Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan, karena di situ ada bahaya. Pertumbuhan rohani kita dibatasi, bahkan juga membawa kemunduran rohani di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang melimpahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Allah telah menyapa kami dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kami terus belajar dan semakin belajar, mendekatkan hidup kami kepada Tuhan. Kami terus memberi diri untuk membawa kehidupan kami kepada Allah. Kami tidak terbiasa, bahkan merasa enak dan nyaman dengan segala suasana yang membuat kami senang, membuat kami bahagia, tetapi justru bahaya mengintai
di balik kenyamanan dan keamanan yang kami rasakan. Seperti Amos yang mengingatkan umat-umat Israel. Nubuat Amos juga mengingatkan kami, supaya kami tidak terlena dengan berbagai kenyamanan, keamanan, bahkan ketentraman yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami memiliki tindakan iman yang betul-betul taat kepada Allah, melakukan perintah Allah dalam kehidupan kami. Kebenaran Allah lah yang kami nyatakan, supaya dalam hidup ini benar-benar kami mencerminkan karakter Kristus yang mulia, dan dimanapun kami berada, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya ketika Tuhan memporak-porandakan kenyamanan kami menyadari bahwa itu semua dengan maksud dan tujuan supaya iman kami bertambah dan bertumbuh. Supaya kami tidak mengalami kekerdilan dalam iman kami, tetapi supaya iman kami dimurnikan seperti emas yang murni. Dan di situ yang akan menolong kami untuk semakin membawa diri kami mendekat kepada Allah, bersandar kepada Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang boleh menyempatkan waktu untuk ada bersama-sama dalam program doa malam ini. Kiranya berkat Allah melimpahi mereka, Allah menyapa mereka, Allah melingkupi mereka, supaya sukacita yang kami rasakan di dalam ibadah pada saat ini di sini juga menjadi bagian di dalam keberadaan mereka, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pergumulan mereka masing-masing. Sebagai jemaat TBS Kobelete, kami juga terus bergumul ya Tuhan dalam berbagai pelayanan yang akan terus digumuli oleh jemaat ini. Biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang telah hamba-hamba memutuskan untuk dilaksanakan sebagai bagian untuk mereka menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga dalam panca pelayanan, semua boleh berjalan dengan baik, teristimewa dalam segala persiapan panitia emeritasi yang akan berlangsung pada tanggal 13 Juli yang akan datang. Allah menolong, Allah memberkati supaya segala persiapan dapat berjalan dengan baik. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan cukupkan. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang direncanakan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan juga akan menyertai. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa, biarlah setiap program pelayanan, terkhususnya program doa malam yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat, ini boleh mendatangkan berkat dan sukacita bukan hanya bagi jemaat TBS Kobelete, tetapi juga bagi seluruh jemaat yang hadir, yang mengikuti program ini, supaya melalui pemberitaan firman, puji-pujian yang kami nyatakan kepada Allah, di situ kami boleh memuliakan Allah dan menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sebentar setelah kami mengakhiri program doa malam ini, kami akan berpisah. Bahkan kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan seluruh sisa aktivitas kami di malam hari ini. Bahkan kami juga akan beristirahat. Kiranya Allah menolong dan memberkati kami, supaya segala sesuatu yang kami laksanakan di sepanjang hari ini sampai dengan malam hari ini, itu boleh mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa, memberkati kami yang terlibat di dalam program doa malam ini, supaya dengan talenta karunia yang Tuhan berikan, kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersembahkannya sebagai ibadah yang sejati, yang tidak terbatas pada ibadah liturgis, tetapi juga dalam ibadah karya, yang nyata dalam perkataan dan perbuatan. Inilah ungkapan hati kami yang penuh dengan syukur kepada Allah. Dan kami juga memohon berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai kami sekalian, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian program doa malam Jemaat TBS Kobelete. Kita akan bertemu kembali pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Thank you.